Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhara Salsabila Tersia dengan NIM 2010301049. Di sini saya akan menjelaskan tentang video kognitif dan behavioral neuroscience. Sinapsis, plasticity atau komunikasi antar sinapsis. Hubungan antara sinapsis terdiri dari 3 jalur utama. Yang pertama, sinyal elektrik di otak. Yang kedua, sinyal neuro atau neurotransmitter. Yang ketiga, ada gap junction. Neuro dapat berkomunikasi dengan bahan kimia, yaitu neurotransmitter, melalui akson ke dendrit lainnya. Neuro salah satu struktur yang kompleks. Otak merupakan koneksi dari berbagai jenis sel saraf ataupun neuron dalam otak. Terjadi komunikasi antar sel saraf atau neuron dan terjadi dalam waktu yang sangat cepat yang biasa kita sebut sinapsis. Dalam beberapa teori, hantaran listrik sinapsis atau terminal yang menghubungkan sel saraf berfungsi untuk menyimpan, membantu dan memanggil memori atau ingatan, sehingga memberi rangsangan saat ingatan itu muncul atau muncul. Namun tahapan proses dari pembentukan ingatan masih belum jelas dan masih memerlukan kode atau pematik. Proses penyimpanan ingatan, ada 5 jenis memori atau ingatan jangka panjang dalam otak. Yang pertama, ingatan implisit atau ingatan alam sadar atau otomatis. Yang kedua, ingatan prosedural atau memori prosedural, merupakan ingatan implisit atau ingatan yang tidak sengaja terjadi atau bayangan sebelumnya. Ini berkaitan dengan keterampilan motorik. Yang ketiga, ada ingatan eksplisit. Ingatan ini memerlukan usaha lebih untuk mengingat atau yang telah lalu. Usaha itu memerlukan pemicu untuk meningkatkan sesuatu. Yang keempat, ingatan semenarik. Ingatan yang tidak berhubungan dengan pribadi seseorang atau ingatan pemahaman yang dipelajari secara umum. Dan yang kelima, ingatan episodik. Ingatan ini merupakan koneksi unik untuk masing-masing individu karena mengalami kejadian sesuatu tertentu. Memori ada yang jangka panjang dan jangka pendek. Memori sensori merupakan memori yang mencatat atau menyimpan informasi dari rangsangan yang diterima di lingkungan melalui bantuan panca indera. Memori ingatan jangka pendek yang bisa kita ingat sekitar 30 detik dan hanya dapat menerima 7 buah informasi dalam satu memori. Ini tidak bisa diulang dari durasi tersebut. Ingatan jangka pendek ini ada yang bagus, ada yang juga tidak. Ingatan lemah ini perlu dilatih lagi. Misalnya ada penutupan memori. Memori terbentuk dari kita lahir dan akan terbentuk sampai kita tiada. Hipokampus merupakan bagian otak yang terletak di lobus temporal otak yang berperan untuk mempertahankan ingatan di otak. Air mata diproduksi dari salah satu kelenjar, yaitu kelenjar lakrimal. Kelenjar ini terletak di bagian kelopak mata bagian atas, seperti gambar di samping. Air mata diproduksi dan menyebar dari seluruh permukaan mata. Lubang kecil di ujung kelopak mata bagian atas dan bawah sebelum dikeluarkan melalui saluran ujung mata. Air mata memiliki struktur yang mirip seperti air liur. Air mata ini sebagian besar terbuat dari air, tetapi di dalam mata juga terdapat garam, minyak, lemak, dan lebih dari 1000 protein yang berbeda. Menurut American Academy of
otomalogi atau AAO, manusia membuat 11 sampai 30 galon air dalam setiap tahun. Produksi air mata dipengaruhi oleh proses penuaan, kondisi kesehatan masing-masing individu. Lapisan-lapisan air mata. Yang pertama, lapisan lendir, yaitu membuat air mata melekat pada mata. Yang kedua, lapisan air merupakan lapisan yang paling tebal yang berguna untuk menghidrasi mata. Menghidrasi yaitu menjauhkan infeksi bakteri dan melindungi kornea mata. Yang ketiga ada lapisan minyak. Ini berfungsi untuk mencegah lapisan lain menguap dan juga menjaga permukaan air mata tetap halus. Air mata terdiri dari 3 lapisan yang berbeda. Ini mengandung bermacam-macam nutrisi yang nantinya akan melindungi dan melumasi permukaan mata. Jenis-jenis air mata ada beberapa jenis dan fungsinya. Yang pertama ada mata basal, untuk melindungi dari kotoran dan melumasi mata ketika mengalami kelembaban pada mata atau air mata basah. Yang kedua ada air mata refleks. Bentuk mata terdapat rangsangan dari luar tubuh yang memicu atau menimbulkan iritasi. Yang ketiga ada air mata emosional. Ini dihasilkan dari tekanan emosional galau. Air mata ini mengandung hormon stres dan hormon rasa sakit. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian penjelasan dari saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.